atau udah dewasa nih? Remaja. Remaja ya, tentunya. Sebelumnya Teteh kita kenalin dulu ya. Nama Teteh Hidayah Dia, Teteh merupakan mahasiswa jurusan Dunia Konsep Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini Teteh akan melaksanakan sharing terkait kesehatan reproduksi bagi remaja. Sebelumnya kita ada jargon dulu nih, jargon genre ya, coba ya. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya remaja yang berencana. Sekali lagi ya, setelah itu kita tepuk tangan coba. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya remaja yang berencana. Nah, setelah itu kita langsung ya ke materi. Sebelumnya kalian tahu nggak sih tentang apa itu kesehatan reproduksi? Tahu. Kurang tahu? Nah, oke, mari kita cari tahu nih. Sebelumnya nih, menurut kalian itu kesehatan reproduksi itu penting nggak sih? Penting. Penting ya, tentu. Kesehatan reproduksi itu penting sekali. Nah, secara definisi ya, secara terminologi, coba kita lihat di sini di videonya ya. Kesehatan secara fisik, mental, kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Nah, itu menurut BKKBN 2012. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi nih. Kenapa sih remaja itu harus tahu tentang kesehatan reproduksinya? Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Enggak, karena masa remaja itu merupakan masa peralihan ya, masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, hal ini tuh sebenarnya dari anak-anak juga harus mulai diterapkan ya, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi. Nah, remaja ini kan merupakan perpindahan atau peralihan ya dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Nah, pada masa remaja juga terjadi perubahan baik fisik maupun biologis ya, sehingga penting nih tahu untuk mengenal sistem reproduksi beserta perubahannya. Nah, di sini terus ya, menurut WHO, remaja itu adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Nah, menurut peraturan Kementerian Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Sedangkan menurut BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, masa remaja merupakan rentang usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun. Intinya sebelum nikah juga itu masih dibilangnya masih remaja gitu ya, kalau misalnya menurut BKKBN. Nah, terus ketika remaja, bagaimana sih cara untuk bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik pada dirinya nih pada seorang remaja? Karena remaja itu tumbuh menjadi seorang dewasa berkualitas dan memiliki keturunan yang sehat juga, dan nanti kita akan hidup berkualitas. Kemudian nih, bagaimana cara memelihara kesehatan reproduksi? Sebelumnya, kebersihan organ itu apa? Menjaga kebersihan organ, yang kita nih menjaga kebersihan organ reproduksi kita agar terhindar dari penyakit tertentu ya, karena menjaga kesehatan reproduksi itu berbeda ya dari alat reproduksi anak-anak, remaja, dewasa, itu tuh memiliki perbedaan gitu. Nah, untuk organ reproduksi remaja itu bagian anus atau misalkan alat kelamin ya, saluran dan itu semuanya itu bermuara di alat kelamin gitu ya, semuanya itu bermuara di situ. Nah, kemudian kenapa sih kita tuh harus menjaga kebersihan reproduksi? Apa aja nih alasannya? Mengapa sih kita tuh harus menjaga? Di sini ada karena terdapat nanti tuh tumbuh beberapa rambut yang ada di sekitar alat kelamin. Terus ada peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin. Terus peningkatan reproduksi keringat di sekitar alat kelamin. Maka
suhu air dari depan ke belakang, jangan sampai dari belakang ke depan, terus dikeringkan dengan handuk, jangan sampai langsung memakai celana dalam. Jadi ketika buang air kecil dan buang air kecil itu keringkan dulu dipakai handuk gitu ya, biar enggak lembab dan nggak bakal gatal gitu. Nanti kalau lembab nanti gatal gitu. Nah, solusinya lagi apa nih biar alat reproduksi kita itu sehat? Seperti halnya memakai celana dalamnya yang bersih, jangan sampai kotor ya. Itu 1 minggu baru ganti. Nah, itu jangan ya, harus yang bersih, celana dalamnya yang bersih. Kemudian ada celana dalamnya tidak ketat, karena ketika ketat itu nanti selain meninggalkan bekas ya, nanti ada bekas kehitaman misalkan di area kelaminnya juga. Itu nggak baik ya buat kelamin kita, buat alat reproduksi kita. Kemudian juga ganti 2 kali sehari, boleh 2 kali atau ya maksimalnya 1 hari sekali lah ya. Jangan sampai berhari-hari kita nggak ganti celana dalam ya, karena itu banyak jamur gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya di sini ada kita ngebahas tentang hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi bagi pria, karena kita nggak ada laki-lakinya, jadi langsung aja kita skip ke yang perempuan ya, biar cepet gitu. Yang perempuan. Nah, hal-hal yang penting dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita. Misalkan nih, kan inti dari masa-masa pubertas ya, masa-masa ini tuh kesehatan reproduksi wanita itu terkadang banyak yang tidak benar dalam masa-masa haid misalkan ya. Kan karena haid itu merupakan apa ya, kejadian atau peristiwa bagian dalam dinding rahim ya, dalam dinding rahim itu terkelupas gitu. Jadi sehingga amat mudah terkena infeksi, karena perlu nih ketika haid, terutama ya ketika haid itu perlu banget yang namanya menjaga kebersihan. Contohnya nih, kalau perempuan itu ketika haid, nah di sini ada contoh ya, dinding rahim tuh yang luruh, dinding rahim itu darah-darahnya tuh yang ini. Pokoknya mah lihat aja di video lah ya. Nah, bagaimana sih ketika haid itu untuk menjaganya? Misalkan di sini ada gunakan pembalut yang bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali dalam sehari. Di sini udah pada haid semua? Udah ya? Ada yang belum haid? Belum, udah semua ya berarti. Nah, di sini bisa diterapkan ya. Nah, ini tuh apa sih namanya? Gunakan pembalut yang bersih, ganti secara teratur dan buang pembalut ketika penuh. Nah, pembalut itu ada yang satu kali pakai, ada yang bisa berkali-kali pakai ya. Seperti pakai yang pembalut kain misalkan, itu bisa langsung berkali-kali pakai. Kalau misalkan seperti pembalut yang ada di toko pada umumnya, itu yang 1 kali pakai. Jangan sampai kita pakai pembalut yang 1 kali pakai untuk berhari-hari gitu ya. Ya pasti kalau perempuan mah ada lah merasa nggak betah ya, kalau udah penuh masih dipakai terus gitu. Nah, caranya ketika kita menggunakan pembalut sekali pakai itu harus ganti nih setiap kita buang air kecil misalkan, atau setiap kita mandi, atau ketika udah penuh nih, ngerasa udah penuh ya udah ganti. Kecuali kalau misalkan itu terus udah ganti, dibersihkan dulu ya, si darahnya dibersihkan dulu, baru dibuang ke tempat sampah. Jadi jangan sampai masih ada darahnya banyak terus dibuang. Kan dalam Islam juga tidak boleh ya, itu harus dibersih dulu gitu ya. Kalian juga udah pernah lah mengaji gitu kan. Terus ketika pembalut yang ketika pembalut yang bisa berkali-kali pakai ya, pakai pembalut kain atau apa gitu. Nah, jangan sampai ketika udah penuh atau udah dipakai terus didiemin gitu, jangan ya. Jadi harus dicuci dulu, dikeringin, disetrika. Pokoknya jangan sampai baik itu celana dalam yang akibat tembusan atau apa, jangan sampai didiemin lah pokoknya ya, karena itu menjadi sarang jamur gitu ya. Ini lagi. Ini cara-cara untuk membersihkan pembalutnya ya. Nah, terus kemudian untuk kalian juga ya, jangan keseringan menggunakan panty liner. Tahu kan panty liner yang pembalut tapi kecil, kayak tipis kecil, biasanya buat keputihan misalkan.
menerus menandakan menyebabkan iritasi. Jadi jangan terus-terusan gitu. Jadi seperlunya aja gitu ya. Seperlunya aja. Terus hindari menggunakan cairan khusus pembersih organ intim, misalkan kayak produk-produk biar organ reproduksi itu wangi atau apa gitu kan biasanya ada ya di iklan-iklan itu jangan keseringan karena apa sih namanya, produk-produk seperti itu tuh dapat mengurangi kadar pH yang ada di alat reproduksi kita ya. Jadi yang keseringan membasuh dengan apa sih namanya, produk-produk itu ya kayak dorsiri atau apa yang itu jangan keseringan, karena dengan menggunakan produk-produk tersebut terlalu sering bukan hanya membunuh bakteri yang jahat itu, tapi bakteri-bakteri yang baik yang membantu kesehatan reproduksi kita juga akan ikut apa ya, hilang gitu. Kan bakteri itu ada yang baik ada yang jahat gitu ya. Nah ini mah seperti itu. Jadi untuk bila terlalu sering digunakan justru akan membunuh bakteri baik dalam vagina. Kemudian nih, masa remaja itu gak jauh-jauh dari masa pubertas ya. Masa pubertas, kalian di sini udah puber belum? Udah ya, sebenarnya udah puber gitu. Nah setiap laki-laki maupun perempuan semuanya pasti mengalami pubertas gitu. Gak ada yang tiba-tiba langsung tua gak ngalamin dulu, gak mungkin gitu. Jadi semua manusia pasti mengalami masa-masa pubertas. Nah kemudian pubertas ini merupakan suatu tahap perkembangan di mana seorang individu belum dewasa akan mendapatkan ciri-ciri fisik dan sifat yang mungkin untuk mampu bereproduksi. Nah masa puber laki-laki ini rentangnya usia 13 sampai 14 tahun, sedangkan kalau perempuan itu 11 sampai 12 tahun. Sebenarnya kalau batasan umur itu tidak mutlak, tergantung faktor gizi atau bahkan lingkungan juga bisa ya, faktor keluarga atau apa sih namanya, gen gitu ya, dari keluarga itu bisa banyak ininya. Terus nanti untuk ciri-ciri pubertas ya kita skip dulu karena ini ciri-ciri pubertas untuk laki-laki ya. Ciri-ciri pubertas untuk laki-laki kemudian untuk perempuannya. Nah ciri-ciri pubertas untuk perempuan itu ditandai dengan menstruasi pertama yang disebut dengan menarche. Nah menstruasi adalah merupakan luruhnya lapisan dinding rahim yang mengandung pembuluh darah. Nah, sehingga haid pada remaja ini ditandai dengan keluarnya darah dari lubang vagina. Kemudian ini ada ciri-ciri sekunder. Tahu nggak ciri-ciri sekunder itu apa? Yang terlihat nggak ya? Kalau primer kan dari dalam nih. Nah sedangkan ini nih, ciri-ciri sekunder dari perempuan itu seperti membesarnya payudara, ya membesarnya payudara, terus tumbuh bulu halus di sekitar ketiak nih, terus rongga pinggulnya membesar, atau bahkan tumbuh bulu-bulu halus di sekitar alat kelamin. Sebenarnya baik dari perempuan maupun laki-laki itu, kulit remaja yang udah puber itu pasti mengalami produktivitas minyak yang meningkat ya. Jadi ketika udah puber itu biasanya produktivitas keringat itu atau minyak itu berlebih gitu, bukan berlebih, meningkat lah, sehingga kayak udah mulai ada yang jerawatan nih, ada yang keringatannya tuh banyak. Nah itu bisa jadi dari ini ya, dari gennya gitu, karena puber jadi banyak produksi minyak yang keluar gitu. Nah sebelumnya kita lanjut ya, sebenarnya untuk remaja itu banyak pembahasannya. Nah di sini ada apa aja nih harus kita cegah gitu ya di masa-masa remaja, karena itu rentan banget. Remaja itu merupakan kayak manusia yang baru mengenal dunia luar gitu, yang sebelumnya pas waktu masih anak-anak mah taunya ya bermain aja gitu kan. Jadi masa remaja mah harus tahu nih gimana sih apa sih dunia luar itu gimana. Nah di sini untuk remaja itu ada pembahasan mengenai HIV atau Human Immunodeficiency Syndrome sama virus sama AIDS ya. Kalian tahu ini suatu penyakit ini, virus sama sindrom ini, tahu nggak AIDS sama HIV? Ada yang pernah dengar atau tahu gitu penyakit HIV sama AIDS? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Tahu nggak?
sih ya, itu apa sih, sebuah apa ya, penyakit virus lah ya, virus. Kalau penyakitnya mah AIDS-nya, nah virusnya itu HIV-nya. Itu merupakan sebuah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia nih, kekebalan tubuh manusia itu jelasinnya. Jadi kalau misalkan terserang virus HIV sama AIDS itu, nanti sistem kekebalan tubuh itu akan rusak dan gampang banget nih apa sih namanya, kedatangan penyakit itu gampang gitu ya. Nah di sini bagaimana sih cara penularan dari HIV itu sendiri, bagaimana cara penularan HIV virus ini, dan bagaimana gitu cara pencegahannya. Di sini kita cari tahu ya, tadi udah ya mengenai bagaimana cara penyebarannya. Yang pertama itu ada melalui hubungan seksual. Nah, itu ada cara yang paling ini ya, yang paling cepat gitu kalau menyebarkan virus HIV itu ada di melalui hubungan seksual. Terus misalkan transfusi darah, dan ternyata darah itu tuh darah yang mengandung virus HIV gitu kan. Di sini ada yang pernah donor darah enggak ya, karena belum cukup sih umurnya gitu ya. Ternyata darahnya tuh HIV gitu, mengandung HIV. Atau misalkan dari jarum suntik gitu, jarum suntiknya tuh bekas pengguna narkoba atau bekas yang tercemar HIV gitu ya, itu juga bisa gitu ya. Terus dari ibu nih, ketika seorang ibu yang sudah terkontaminasi ya, yang sudah terdeteksi virus apa sih HIV, terus mengandung nih, nanti anaknya itu kayak otomatis terserang HIV. Terus dari susu misalkan udah, tapi bayinya tuh udah lahir, terus kemudian ibunya terserang virus HIV, terus menyusui, nah itu bisa jadi nanti bayinya tertular gitu ya. Nah kemudian bagaimana nih cara nanti cara penularan HIV juga ada lagi nih, seperti hubungan seksual pranikah. Kalian tahu hubungan seksual pranikah ya, dia mau hubungan suami istri sebelum ikatan pernikahan lah ya. Nah yang seperti itu tuh jangan sampai terjadi nih sama kita gitu ya, jangan sampai kita tuh tergiur gitu untuk melakukan hal-hal yang belum pantas kita lakukan. Nah ini bisa jadi sebagai apa ya, itu gampang gitu penularan HIV-nya tuh. Nah kemudian ini bagaimana sih pencegahan dari karena misalkan ketika ini menyambung ke HIV ya, tadi kan ada hubungan seksual ya. Nah biasanya itu terjadi karena apa sih namanya, hubungan seksual di luar nikah gitu ya, sebelum pernikahan. Nah terus kemarin kita kan juga remaja, kita tuh harus tahu apa sih batas-batas apa yang harus kita lakukan dan kita cegah nih, kan kita juga masih remaja yang rentang usianya belum tentu dewasa ya, dan alat reproduksi kita yang juga belum belum siap gitu ketika nanti ada terjadi naudzubillah kehamilan atau lain sebagainya ya, karena kita masih dalam rentang usia yang termasuk dini gitu untuk kehamilan tersebut. Nah di sini ada bagaimana sih cara untuk apa sih namanya pencegahan dari kehamilan pada usia dini ya. Banyak di sini tuh di Indonesia atau di luar sana ya, banyak orang-orang yang 15 tahun udah hamil, banyak yang 17 tahun udah hamil, padahal alat reproduksinya itu belum siap gitu ya, belum matang untuk proses kehamilan alat reproduksinya. Di sini ada pencegahan kehamilan pada usia dini. Yang pertama, ada remaja putri itu harus berani mengatakan tidak nih ketika ada laki-laki yang ngajak untuk berbuat hubungan seksual. Jadi kayak jangan jadi murah lah ya, jangan asal mau gitu. Jadi harus tegas ya jadi perempuan. Terus bagi remaja putri juga harus menghormati wanita dengan jangan sembarangan mengajak atau memaksa melakukan hubungan seksual. Yang keempat, hindari bersentuhan langsung bagian tubuh yang udah terangsang, misalkan alat kelamin lah atau bibir lah atau apa misalnya. Kan dalam Islam juga kita untuk lawan jenis tidak boleh bersentuhan ya. Nah kenapa? Karena hal tersebut itu bisa mengundang zina gitu, bisa
dibodohi gitu di luar itu. Terus tidak tergoda untuk melakukan hubungan seksual, terus berpikiran maju untuk hal baru dan berpendirian teguh, apalagi sebagai perempuan pokoknya rawan ya kalau di luar sana tuh rawan banget, jadi kita harus benar-benar menjaga diri kita ya. Terus juga mendapat mengatur energi remaja menjadi hal yang positif. Jadi kita tuh sebagai remaja tuh harus positif, harus apa ya, lingkungan pertemanannya juga harus sehat. Kalau ketika kita punya lingkungan pertemanan yang kurang sehat, tinggalkan gitu ya. Jadi harus kita bisa memilih. Terus memupuk pengenalan pribadi menjadi saling pengertian. Jadi kayak harus mengerti diri sendiri juga, harus mengerti bagaimana sih gitu remaja itu harusnya bersikap gitu ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak terkait kesehatan reproduksi remaja bahkan hingga sampai kehamilan dini gitu ya? Ada yang ditanyain nggak? Ada. Mungkin sekian ya yang dapat Teteh sampaikan gitu. Ini sharing aja, semoga apa yang Teteh sampaikan itu bermanfaat nih bagi kedepannya kalian ya dalam apa sih masa-masa remaja ya, terutama apa sih namanya pencegahan biar tidak terjadi yang namanya kehamilan atau bahkan sampai terjadi virus HIV dan lain sebagainya gitu ya. Oke, cukup sekian. Nanti apa sih namanya, kita ada dokumentasi untuk tugasnya. Sekarang kita coba ini lagi ya, jadwal lagi sebagai penutupan ya.